Yuk kita mulai saja ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Kelompok beserta keluarga, yang saya hormati ibu-ibu, hadirin KPM PKH yang berbahagia. Syukur alhamdulillah di siang hari ini menjelang sore kita bisa kumpul dalam rangka pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau disingkat dengan P2K2. Nah, mungkin ibu-ibu di sini kenalnya dengan istilah sekolah apa aja? Sekolah PKH ya. Nah, itu adalah sekolah atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, coba sekarang breaking dulu peningkatan. Nah, masih kelingan beli pertemuan ya, peningkatan kan makanya ya, kemampuan terus keluarga saling apa aja? Peluk ya. Yuk kita berdiri dulu ya. Ya, ya kita mulai ya. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan. Nah, kakinya sambil ya, nah gitu tinggi kan. Peningkatan kemampuan keluarga. Nah, gitu ya. Ya kita mulai ya, ulangi ya. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Semangat Bu. Semangat. Siap untuk belajar? Iya, boleh duduk kembali. Kita langsung ya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita membahas apa, Bu? Pada pertemuan yang lalu. Nah, stunting ya. Stunting itu apa, Bu? Nah, stunting kok apa, aja? Nggak tahu. Stunting itu tumbuh kembang anak yang tidak sesuai dengan usia. Nah, itu namanya stunting ya, yang diakibatkan karena kekurangan gizi. Nah, itu diantaranya ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kesehatan dan gizi, yaitu mengenai pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, kira-kira apa sih 1000 hari pertama kehidupan? Tapi satu titik ininya. Nah sekarang Bu, yang akan kita pelajari nanti ibu-ibu saya ajak untuk nonton film ya, film tentang kesehatan. Nah ini, nah setelah selesai nonton film nanti akan saya tanyakan kira-kira film itu bahasnya tentang apa sih. Nah gitu ya Bu ya. Yuk sekarang film tentang 1000 hari pertama kehidupan. Nah ibu-ibu siap ya? Siap? Nah ibu-ibu bisa untuk belajar? Bisa ya. Nah kalau bisa, nah bisa. Nah kalau misalkan saya ngomong ibu-ibu bisa, 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 bisa. Nah gitu ya. Nah gitu ya Bu ya. Nah, yuk sekarang ibu-ibu bisa, 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 bisa.
Bisa. Nah, gitu ya. Nah, baiklah. Yuk kita lihat, kita tonton filmnya, Bu ya. Kelihatan nggak dari situ, Bu? Kelihatan? Hmm. Nah, ini filmnya ya. Hmm. Yuk, Ibu perhatikan ya. Hmm.
Ya, kira-kira Bu tentang apa aja? Maukah? Kedengaran nggak Bu? Kedengaran ya. Terus tentang apa aja? Tentang stunting. Ya, baiklah. Nah, di sini ya film tadi itu terkait dengan 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan merupakan masa emas ya untuk pertumbuhan anak biar anak kita menjadi anak yang sehat dan cerdas. Nah, makanya di masa-masa itu kita wajib memberikan gizi yang terbaik, gizi yang seimbang ya. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu berarti dimulai sejak ibu mengandung ya, ibu mengandung mulai hamil tuh Bu. Nah itu sudah dihitung masuk ke dalam 1000 hari kehidupan sampai ibu melahirkan dan usia bayi mencapai 24 bulan atau 2 tahun. Nah itulah yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan. Nah, pada masa-masa itu, nah itu merupakan masa emas ya untuk membuat anak menjadi anak yang sehat dan cerdas. Nah, sekarang saya mau tanya, coba ibu-ibu, harapan ibu nih, kepengen jadi apa terhadap anaknya? Kepengen anak ibu itu menjadi apa? Cita-citanya, harapan ibu. Ya, so, bokatan isin ya, ngobrol be karo bature. Nah, berarti bersebelahan ya. Nah, ibu ini siapa Bu namanya? Ibu Salama dengan Ibu Rawi. Terus ibu, nah terus dua-dua ya sok ngobrol. Pengen apa sih? Nah, kok tak takoni pengen apa sih cita-cita anaknya? Ya, ibu harapan nih anaknya pengen jadi apa ya? Apa pengen jadi dokter? Atau pengen jadi guru? Pengen jadi insinyur? Atau pengen jadi apa lagi? Eh, pramugari misalkan ya. Nah, itu silakan Ibu berdiskusi dulu, ngobrol dengan temannya. Sok Bu, saya tunggu ya. 2 menit ya, 2 menit. Sok Bu, ngobrol Ibu curhat ning bature. Ya, curhat. Nah, wis Bu, curhatnya wis. Ya, nah lamun wis coba singkene dikit dari Ibu siapa namanya Bu? Ibu Mujana ngobrol dengan Ibu Yana. Pengen jadi apa sih anak kayak? Ya Bu. Ah, pengen jadi apa aja? Ah, pengen jadi orang sukses ya, anak yang sukses ya. Harapan Ibu pengen jadi anak yang sukses ya. Sukses baik di dunia maupun akhirat ya Bu. Anak sukses. Nah, terus pengen jadi apa aja? Ibu pemadam kebakaran, iya. Pemadam kebakaran. Nah, kemudian jadi polisi, ya. Ada yang pengen jadi polisi, iya. Terus pengen jadi apa lagi, Bu? Sebelah sana, guru, iya. Jadi guru, ya. Jadi ustadz. Nah, kemudian jadi apa lagi? Jadi ABRI. ABRI Angkatan Udara ya. TNI ya. ABRI atau TNI ya. Ada udara, ada darat, ada laut ya. Nah, kemudian apa lagi? Dokter, iya. Jadi dokter. Ada yang pengen jadi bidan. Terus jadi apa lagi, Bu? Mantri, iya. Mantri air atau mantri kesehatan? Kesehatan, mantri kesehatan, iya. Terus apa lagi, Bu?
arsitek. Nah, kemudian jadi apa? Jadi apa lagi? Sudah. Dan masih banyak lagi ya. Ada yang pengen jadi mubalik? Iya, jadi mubalik ya. Mubalik. Nah, di sini kenang biaya. Iya. Nah, terkait biaya, jangan ada rasa takut ya. Nah, yang penting niat dulu. Ya, niat dulu. Biayailah kah? Ya, kita niat dulu ya, ikhtiar. Semoga Allah memberikan jalan ya, biar anak-anak ibu bisa sukses. Nah, di sini ada 11 ya, 11 profesi yang ibu harapkan kepada anak-anaknya ya. Ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi bidan, jadi guru, jadi polisi, jadi TNI dan lain sebagainya. Nah ini bagus Bu ya. Ini merupakan cita-cita. Ini merupakan harapan baik ya. Nah, kalau harapan baik kita aminkan saja. Semoga bisa terlaksana. Nah, di sini ya, gimana caranya biar anak-anak ibu bisa mencapai harapannya? Nah, sekarang, yang pertama tentunya kita ini sedari dini ya, dari awal. Nah, kita yang pertama harus memperhatikan terkait asupan gizi anak. Nah, ingat tadi ya, dari 1000 hari pertama kehidupan, yang mana dari sejak mengandung. Nah, di sini ada yang mengandung ya, Ibu. Nah, ini bagus ya, Bu ya. Mohon diperhatikan, baik yang sedang mengandung ataupun tidak, ataupun misalkan, saya mah udah tua, nggak apa-apa, perhatikan. Nanti disampaikan ilmunya ya, disalurkan kepada orang lain ya. Nah, 1000 hari pertama kehidupan tadi dari mulai mengandung ya, mengandung sampai melahirkan, dan anak itu berusia 2 tahun. Nah, yang pertama kita perlu asupan gizi yang baik ya, gizi yang seimbang. Nah itu Bu, kok kenapa anak masih di dalam kandungan perlu gizi? Perlu gizi enggak? Perlu. Nah, kalau anaknya masih di dalam kandungan, siapa yang makan? Ibunya. Nah, makanya dari sejak mengandung harus diperhatikan gizinya. Ya, gizi yang seimbang, B2SA ya. Beragam ya. Beragam makanan yang ini ya, B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Nah, maksud beragam berarti makanan yang ada di piring ya, yang kita makan. Nah, itu harus terdiri dari tadi 4 sehat, 5 sempurna ya. Ada karbohidrat kayak nasi. Nah, selain nasi ada nggak karbohidrat? Ada ya, untuk pengganti nasi, misalkan nggak makan nasi, boleh dengan ubi atau dengan sampu. Nah, yang kenyang-kenyang ya, atau kentang. Nah, kentang. Nah, itu yang ini karbohidratnya. Nah, kemudian yang lain ada protein, baik protein hewani atau protein nabati. Nah, protein hewani ada ikan ya, terus ada ayam, terus ada daging. Nah, itu namanya protein hewani. Nah, yang nabatinya ada tahu, telur ya, terus tempe. Nah, ibu-ibu pilih aja, misalkan sekiranya untuk beli daging tiap hari mah nggak mampu. Nah, diganti ya dengan ikan ya, boleh dengan tempe ya. Nah, itu yang penting asupan proteinnya ada dalam setiap hari. Nah, di saat
punya uang, dapat bantuan PKH, cepat dibelikan daging ya untuk protein hewani. Nah, gitu ya. Nah, kemudian protein, terus ada mineral ya dalam piringnya itu. Mineralnya apa? Air. Nah, air boleh, air putih ya. Air putih itu sehat. Nah, itu ada buah dan sayur ya. Nah, ada sayurannya, ada buah-buahannya. Nah, itu harus dikonsumsi tiap hari. Nah, terus ditambah ini eh, biar ini ya tambahannya ya 4 sehat 5 sempurna ya. Ada susu. Ya usahakan minum susu apalagi ibu sedang hamil. Nah, itu penting ya Bu ya. Karena untuk asupan gizi bayi. Nah, gitu ya Bu ya. Nah, sekarang bagi bayi yang baru lahir. Nah, itu bayi yang baru lahir biasanya ibu dikasih apa? ASI ya, tolong dikasih ASI secara eksklusif. Berapa bulan? 6 Bu. 6 bulan. Ada nggak yang baru lahir langsung dikasih pisang bayinya? Nangis bae je bayine. Dadine asal wareg dipaipi pisang. Nah, usahakan ini jangan ya Bu ya. Bayi yang baru lahir itu lambungnya kecil banget Bu. Ibu tahu kelereng? Tahu ya kelereng segede apa kelereng? Segede paling segini juga kayaknya gedean jempol ya. Kecil banget kan kelereng. Nah, bayi yang baru lahir lambungnya segede kelereng. Kalau kita ngasih bayi baru lahir dengan pisang yang diulek sama nasi, nah itu jumlahnya gimana Bu? Gedenya segede apa Bu? Nah, melar kalau kita paksain akan melar, kasihan lambungnya jadi sakit ya. Nah, gitu. Nah, makanya usahakan ya bayi yang baru lahir dikasih ASI secara eksklusif ya. Selama 6 bulan. Jadi cukup ASI saja. Nah, Bu, si je orang mangan apa-apa gizi sih di lamun banyu susu baik. Nah, yang makan ibunya yang sedang menyusui ya. Nah, gitu ya Bu ya. Nah, ibunya tetap menjaga makanan yang bergizi. Tadi yang B2SA beragam, seimbang. Seimbang tuh artinya ya seimbang, jangan terlalu banyak dan jangan juga kurang ya. Seimbang semuanya ada ya. Ada mencakup tadi 4 sehat 5 sempurna dan hanya aman. Nah, aman di sini jauh dari bahan pengawet ya. Nah, jadi usahakan masak sendiri saja. Ya, jangan misalkan Indomie makannya direbus terus dimakan, itu jangan ya. Usahakan masak sendiri, bikin sayur, bikin lauk pauk ya, nasi dan lain sebagainya dimasak sendiri. Nah, gitu ya Bu ya. Nah, tadi ini ya, bayi yang baru lahir dikasih ASI. ASI secara apa aja, Bu? Secara eksklusif ya. Berarti tidak boleh dicampur dengan apapun ya selain ASI. Cukup ASI saja. Boleh nggak dikasih madu? Boleh nggak? Ya tidak, Bo. Boleh. Boleh nggak dikasih air putih? Tidak, Bo. Boleh. Cukup ASI saja. Ya, ASI, ASI, dan ASI. Nah, gitu ya. Selama 6 bulan. Nah, kalau sudah 6 bulan, baru ada PMT. Ya, tambahnya makanan tambahan ya. Pemberian makanan tambahan. Nah, itu ya. Nah, makanan tambahannya apa? Ya, di sini sudah mulai, ya tentunya kalau awal berarti yang lunak-lunak dulu. Ya, makanannya jangan langsung
begitu boleh makan makan ada tambahan gitu ya, langsung dikasih nasi sepiring. Nah, itu jangan ya. Jadi yang lunak dulu. Nah, kalau ini ibu misalkan bikin jus alpukat yang di jus yang lembut, terus dikasihkan ke bayi. Atau pisang, misalkan pisang juga harus lembut ya Bu ya. Nah, atau bikin tim misalkan dengan ada dikasih apa sayuran, kasih ati, tahu misalkan ya Bu ya. Nah, itu boleh, tapi yang lembut. Jadi di blender dulu, disaring, kemudian diangetkan. Nah, seperti itu ya. Jadi kan ininya lembut ya Bu ya. Eh, Tekstur daripada makanan itu lembut. Nah, jangan langsung dikasih makanan-makanan yang kasar. Nah, seperti itu ya. Nah, itu untuk usia usia berapa, Bu? 6 Bu. 6 bulan. Nah, di sini ada, Bu ya. Hmm? Hmm. Hmm? Gizi perkembangan. Hmm. Hmm. Oh, ini ada. Nah, Ibu ada bukunya ya? Boleh dibuka-buka bukunya. Nah, halaman 39, Bu. Nah, ini untuk bayi 0 sampai 6 bulan tadi ya harus ASI eksklusif. Nah, tadi ada yang kelewat ya, mohon maaf. Nah, biasanya kalau kita habis melahirkan, nah kadang kan ASI nggak langsung keluar ya. Nah, nah di saat ASI belum keluar, nggak apa-apa kita pancing bayi itu ya untuk melakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Nah, caranya gimana? Nah, biasanya kalau lahir dengan bidan, itu langsung bayinya ditengkurapkan ke sini ya, ke badan ibunya. Terus dibiarkan anak itu mencari puting susu. Nah, itu udah nggak apa-apa meskipun belum keluar. Nah, itu untuk pengenalan dulu ya. Nah, terus begitu keluar, biasanya kan kalau ASI yang pertama keluar itu bentuknya keruh ya, agak kekuningan. Nah, itu kalau dulu mungkin karena belum mengerti, itu langsung dibuang ya Bu ya. Padahal itu bagus, jangan dibuang. Berikan kepada anak. Nah, itu namanya kolostrum ya namanya. Nah, itu untuk kekebalan tubuh. Ya, betul ya Bu ya, untuk kekebalan tubuh biar anak kita sehat, tidak gampang terserang penyakit. Nah, ingat jangan dibuang ya Bu ya. Nah, ASI yang pertama keluar tuh jangan dibuang. Nah, terus sampai usia 6 bulan ASI terus ya. Nah, selanjutnya di usia 6 bulan di usia 6 bulan tadi ya. Oh, maaf ini. Uh, Usia 0 sampai 3 bulan. Nah, di sini ada sering dilakukan stimulasi ya atau perangsangan tadi ya. Nah, misalkan dengan cara tadi melakukan inisiasi menyusui ini. Nah, kemudian bayi sering dipeluk ya, digendong-gendong, dipeluk. Nah, di sini di badan kita ya, ditengkurapkan gitu. Nah, bayi. Nah, itu untuk stimulasi ya. Terus sering diajak ini ditatap matanya ya, diajak ngomong, nggak apa-apa meskipun bayi belum bisa merangsang. Nah, kita ajak ya, ajak berbicara. Kemudian boleh misalkan disetelkan musik ya, misalkan sholawatan, nah gitu ya Bu ya. Nah, biar bayi mendengar. Nah, itu di sana ada rangsangan. Nah, kemudian setelah usia 3 bulan, bayi boleh diajak keluar ya, diajak diajak jalan-jalan keluar sambil digendong gitu ya, main ke tetangga misalkan. Nah, itu udah boleh di usia 3 bulan.
Di sini nggak ada ya Bu ini terkait untuk pemberian makanan ini. Oh ini ya pendamping ASI. Nah lanjut ya Bu, di halaman 42 Bu, 42. Halaman 42. Nah di sini bayi usia 6 sampai 9 bulan. Nah udah dikenalkan dengan MPA ASI, makanan tambahan ASI ya. Nah, tentunya makanannya yang lentur dulu ya, karena tadi kan belum dikasih makan apapun. Nah, ketika dikasih makanan, makanannya yang lentur dulu ya. Kalau dikasih apa dibuatin tim, boleh dengan dicampur ya dengan sayuran, dengan hati misalkan ya, tahu. Nah, itu dengan cara di blender. Nah, terus jangan dikasih bumbu, misalkan masako. Jangan ya, cukup garam saja bumbunya. Biar ada perasa sedikit ya. Nah, jangan dikasih masako, apalagi mecin ya. Nggak boleh. Itu larangan. Nah, di usia 6 bulan, apakah bayi itu udah nggak usah menyusu? Masih tetap menyusu ya, sampai usia 2 tahun. Usahakan dikasih susu terus-menerus ya. Kecuali kalau misalkan emang ASINya udah nggak keluar. Nah, itu baru mungkin diganti dengan susu formula ya. Nah, tadi usia 6 sampai 9 bulan. Nah, sekarang 9 bulan sampai dengan 1 tahun. Nah, makanannya yang pertama ASI, tentunya dilanjut. Kemudian makanan lembek atau dicincang yang mudah ditelan. Nah, misalnya ya Bu ya, misal dikasih pisang. Nah, pisangnya kalau bisa mah dicincang-cincang ya. Nah, atau dikasih pepaya juga diiris-iris ya Bu ya. Nah, biar bayinya ini gampang makannya. Nah, kalau misalkan tidak dicincang selalu gede kan nggak bisa ketelan ya, khawatirnya nanti malah apa di tenggorokan itu masuk enggak keselak ya Bu ya. Nah, takutnya seperti itu. Jadi dicincang-cincang dulu. Nah, kemudian biar ini mah anak latihan makan sendiri ya, nggak apa-apa Bu dikasih biskuit. Ya misal nih dikasih ya dikasihkan ke anak biar anak itu makan sendiri. Nah, itu ya Bu ya. Apa lagi Bu? Apalagi. Nah, itu sampai usia 1 tahun ya. Nah, kemudian 1 tahun berikutnya anak tetap ASI masih jalan ya. Kalau sekiranya ASINya masih cukup ya, masih keluar banyak. Nah, tetapi kalau ASINya sudah nggak jalan, nah mungkin ibu boleh diganti dengan susu formula yang khusus untuk bayi. Dan untuk makanannya sudah mulai seperti orang dewasa ya, seperti orang dewasa. Nah, kalau bisa sering dibuatin misalkan bubur kacang ya, atau telur yang direbus suruh dimakan sendiri. Nah, gitu ya Bu ya. Biar ini asupan gizi yang seimbang tadi, yang mengandung 4 sehat 5 sempurna tadi bisa masuk. Nah, di sini selaku orang tua, selaku ibu harus pandai. Gimana caranya biar anak itu mau makan. Nah, kadang ada kan yang namanya anak susah ya Bu ya untuk makan ya. Kadang kitanya nggak telaten gitu ya Bu ya. Nah, pengen nyuapin terus sementara kerjaan banyak kan gitu ya. Nah, itu gimana caranya biar anak bisa makan. Nah, misalkan sambil bekerja sambil nyuapin. Nah, terus tinggal lagi ya tetap anak ada ya di samping kita gitu ya. Nah, itu gimana caranya lah. Yang penting anak itu makan sesuai dengan porsinya. Kalau sehari 3 kali ya 3 kali usahakan ya Bu ya. Nah, seperti itu minimalnya 2 kali anak itu harus makan ya. Pagi dikasih sarapan, siang makan siang ya Bu ya, makan siang. Nah, nanti sore dikasih cemilan.
habis asar nih, kayak gini nih. Nah, nanti malam, maaf, sore ya, sore menjelang maghrib misalkan dikasih makan lagi, ayo terus gitu ya Bu ya. Nah, biar anak kita bisa tumbuh dengan sehat dan cer cerdas. Nah, itu Bu, sampai 2 tahun. Nah, terus Bu, gimana kalau udah 2 tahun? Apakah udah aja gizinya? Yang penting kenyang gitu. Yang penting kenyang makan gitu ya. Nah, itu tetap Bu, meskipun, nah kalau tadi dari dalam kandungan sampai usia 2 tahun, itu merupakan masa emas. Nah, makanya harus benar-benar diperhatikan gizinya. Biar anak bisa cer cerdas. Harapan ibu, anaknya pengen jadi dokter bisa tercapai. Nah, itu caranya ya. Nah, dari dasar dulu. Nah, kemudian udah 2 tahun, nah, usahakan tetap Bu makan makanan yang bergizi, ya bergizi seimbang, ya, dan aman. Tetap dilanjut. Nah, itu untuk pertumbuhan badan, ya, pertumbuhan anaknya ya. Nah, kalau tadi untuk kecerdasan otak, nah yang 2 tahun ke atas itu untuk pertumbuhan badan. Nah, kalau nggak ada makanan bergizi, ya otomatis ya akan rentan, ya rentan dan sering terjadi ini menimbulkan penyakit. Nah, sekarang Bu, dampak kekurangan gizi. Nah, ibu-ibu dari situ bisa dibaca Bu. Kelihatan nggak Bu? Nggak kelihatan. Nah, gambarnya baik. Nah, di sini tulisannya kecil ya Bu ya, kurang gede. Harusnya dibikin poster ya. Nah, ini dampak kekurangan gizi ya. Yang pertama bagi keluarga, ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Nah, makanya ketika hamil benar-benar ya, asupan gizinya harus terpenuhi biar anaknya lahir dengan berat badan yang stabil ya, yang normal ya. Nah, terus mencegah juga terjadinya anak stunting. Nah, gitu ya Bu ya. Nah, yang kedua ini bagi bayi. Bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit, Bu. Karena kekurangan gizi. Nah, ini untuk orang dewasa nih. Kalau misalkan mentang-mentang 2 tahun saja cukup. Mananya bisa orang memperhatikan gizi. Nah, bagi anak dulu ya, anak. Anak nih adanya gangguan pertumbuhan anak pendek atau stunting ya. Tinggi badan anak di bawah standar anak seusianya. Nah, ini bagi anak kalau kekurangan gizi. Kemudian bagi remaja akan kesulitan belajar, Bu. Nah, belajar prestasi di sekolah rendah. Nah, sementara mau ibu-ibu pengen jadi apa aja anaknya, Kak? Hah? Nah, jadi apa, Kak? Nah, tuh ya, ada yang pengen jadi polisi, ada yang jadi dokter, ada yang pengen jadi anak yang sukses, ada yang pengen jadi ustadz, mubalik, TNI, bidan, dan lain sebagainya. Nah, di sini biar bisa tercapai maksudnya, usahakan dengan makanan yang bergizi. Nah, ini apalagi dewasa, remaja Bu ya, remaja tuh ya anak-anak dari usia SD bisa ya, usia SD sampai dengan SMA. Nah, anak pelajar tuh Bu. Nah, harus dikasih makanan bergizi juga. Ya, jadi jangan yang penting kenyang makannya, misalkan cukup nasi sama tempe aja. Nah, misal jangan ya. Usahakan seimbang gizinya ya. Nah, ini agar belajarnya lebih fokus dan prestasinya juga bagus dan harapannya dapat tercapai. Jadi perkembangan EQ-nya dulu ya. Nah, kemudian bagi dewasa, gangguan kesehatan, nah bagi dewasa ya, akan sering sakit kalau udah dewasa. Terus
pendidikan rendah dan terbatasnya pilihan kerja. Nah, jadi karena daya pikirnya kurang berkembang ya, akhirnya kadang masa bodoh gitu ya, seakan hidupnya itu nggak ada tujuan, nggak punya arah. Nah, seperti itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya, kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir. Bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tumbuh jadi anak yang cerdas dan tinggi sesuai usianya. Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak ketika dewasa. Nah, itulah ya Bu ya, itulah terkait pentingnya asupan gizi ya bagi ibu hamil dan anak. Nah, gitu Bu. Udahlah, asar. Nah, Bu, sekarang udah ini asar ya, mungkin mendengarkan adzan dulu. Break dulu ya, Bu. Hmm. Kalau ini mah yang lain beda lagi. Sama. Ya sama, tapi ada udah disusun sih kartu pasar. Nah, ini kartu asosiasi. Bu, kita mulai lagi. Ya, sebentar lagi ya, Bu ya. Nah, di sini, Bu. Nah, kalau anak kekurangan gizi, tentunya bagi anak bayi ya. Mana sih, Bu? Yang gambar stunting. Ada nggak kartu? Oh, masih ada nih kartu asosiasi. Hmm, yang asosiasi. Hmm. Ini asosiasi. Kartu asosiasi. Nanti anak ibu-ibu. Hmm, hmm. Nah, ini dia gambar stuntingnya. Ini asosiasi. Ini asosiasi. Nah, Bu, kita lanjut ya. Nah, ini gambar apa, Bu? Anak apa, Ge? Siji sehat, siji sakit. Ya. Nah, ini merupakan anak balita yang stunting. Nah, kalau yang ya berarti menurut Ibu yang mana nih yang stunting? Huh? Yang baju hitam. Ya, ini stunting. Kenapa ini bisa stunting? Karena kekurangan gizi. Nah, makanya yang namanya gizi harus diperhatikan, harus dikonsumsi setiap hari ya. Nah, ini. Nah, terus untuk selanjutnya silahkan ibu-ibu ini nih. Coba ibu-ibu cari, udah perwakilan aja lah. Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Susi. Kemudian ibu yang yang lagi hamil mana yang lagi hamil? Yang lagi hamil. Ibu hamil ke sini, Bu. Yo, sama ibu ini ya, sama ibu yang pakai baju merah, kerudung merah. Ya ibu nggak apa-apa. Silahkan lima orang mencari. Nah kira-kira gambar-gambar ini nih ada gambar yang baik atau yang buruk ya, yang boleh dikonsumsi atau yang tidak. Nah silahkan ibu cari ya. Silahkan ke sini Bu, di tengah-tengah ngeriung. Oh iya, nggak ada nih, nggak dipoto ya Bu, nggak dipoto. Hmm. Gitu sih Bu, ada Bu Arsitinya. Bu Arsiti, kata Bu Arsiti tadi cek Bu Arsiti kan dia. Kamu cek Bu Arsiti malah langsung ke dia. Mana? Des kadang gitu. Nah itu ya Bu ya. Nah kira-kira coba gambar mana aja yang
termasuk baik yang boleh dikonsumsi untuk anak ya. Oh gini kayaknya Bu. Bu, mohon maaf ini ya. Nah misalkan 6, nah ini kalau yang 0 sampai 6 bulan kan cukup ASI saja ya. Nah sekarang yang boleh dikonsumsi oleh bayi usia 6 bulan, nah berarti sebelah sini. Nah, oh yang 0, nah ini berarti yang mana ya. Kemudian 6 sampai 9 bulan, nah ini 9 sampai 12 dan 12 sampai 24. Nah, nah ditaruh di sini ya, berjejer. Mana? Boleh yang lain, boleh Bu, ikut membantu ya Bu ya. Iya, iya. Punya. Nah, silahkan ya Bu ya, mana untuk bayi 0 sampai 6 bulan, mana untuk bayi usia 6 bulan, mana untuk bayi usia 6 sampai 9 bulan, dan bayi usia 9 sampai dengan 12 bulan, serta bayi atau anak usia 12 sampai 24 bulan. Nah, kira-kira mana yang boleh dikonsumsi? Silahkan. Foto akan sih, Pasep. Foto akan. Kanggo lapar. Singa yang hadir berapa orang? Yang hadir ada 24 Maya. Nah. 20. Kalau kemarin Ibu berapa yang buat lapharnya? Ya. Enggak. Orang Swiss. Motor sering. Ini. Kayaknya. Nah. Tablet tambah darah ya. Tablet tambah darah di mana? Oh iya. Buat Ibu hamil. Berarti ini yang tidak dipasang Bu. Iya, mie instan tidak boleh ya. Madu. Terus. Nah itu yang susu perah boleh nggak Bu? Susu yang diperah untuk bayi usia berapa tuh? 6 bulan. Ya. Nah, kemudian itu tambah darah untuk ibu bayi, ibu hamil atau ibu menyusui bisa ya untuk minum tambah darah. Nah, sekarang coba Bu yang termasuk buruknya. Ya. Nah, sekarang coba Ibu ini makanan 0 sampai 6 bulan berarti ASI. Ya, ASI ya. Air susu Ibu. Nah, kemudian apa lagi Bu? Silahkan Bu di apa namanya dipresentasikan. Nah, kemudian ditimbang, datang ke posyandu ya. Terus
Terus apa lagi, Bu? Balita sesuai usia. Berat balita sesuai usia. Bagi gizi cukup. Kemudian Simpan ASI perah. Simpan ASI perah. Ya itu nah ASI yang disimpan perah seperti ini boleh nggak, Bu? Boleh nggak? Nah, kalau diperah terus disimpannya di lemari biasa, nah ini boleh, tapi nggak langsung nggak lama ya, paling kurang lebih 1 jam harus sudah dikasihkan kepada bayi. Nah, yang bagus itu disimpan di kulkas. Nah, bila perlu di lemari ini nggak lemari apa freezer ya. Nah, kalau yang di freezer itu kalau misalkan waktu lama ya, untuk waktu lama misalkan 4 hari. Nah, simpannya di freezer. Nah, kalau di kulkas biasa ya, di kulkas itu paling kekuatannya hanya kurang lebih 1 hari ya, sehari semalam. Nah, kurang lebih segitu. Nah, yang di freezer ini bisa sampai 4 hari. Nah, kalau yang seperti ini hanya sampai 1 jam ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kira-kira terjadi nggak di masyarakat, Bu? Enggak ya, enggak ngalamin. Nah, mungkin ibu-ibu mah tidak pernah ya. Nah, cuman ini barangkali ada gitu ya, karena kesibukan misalkan ibunya kerja atau apa, daripada enggak dikasih ASI, lebih baik diperas seperti ini. Ya, diperes. Ya, diperes terus dimasukkan di kulkas. Ibunya misalkan kerja kan. Nah, daripada anaknya enggak minum ASI, nah ini boleh ya, Bu ya. Nah, seperti itu. Nah, lanjut Bu. Nah, ini mie instan untuk siapa? Boleh nggak? Untuk orang tua juga jangan tiap hari dikonsumsi ya. Nah, jangan dikasihkan ke anak ya. Nah, terus tablet tambah darah untuk siapa? Ibu, Ibu hamil. Nah, ibu menyusui boleh nggak minum? Boleh ibu menyusui ya. Nah, kemudian ini sama tablet tambah darah. Nah, kalau ini apa, Bu? Nah, ini bayi akibat kurang gizi. Nah, ibu mau bayinya seperti ini? Enggak, ya pengennya bayi yang sehat. Kalau bayi yang sehat harus gemuk. Harus apa? Bayi yang sehat harus dikasih gizi yang terbaik. Ingin anak sehat, berikan gizi terbaik. Kan pernah gitu ya? Ingin anak sehat, masih ingat beli? Ingin anak sehat, berikan gizi terbaik. Stunting, apa aja? No, no. No. Terus apa lagi, Bu? Are you ready? Are you ready? Yes, 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 ya. Udah. Oh, berarti bukan kelompok ini, Bu. Ya, pernah ya. Pernah waktu Pak Oji ya. Ingat ya, Bu ya. Coba gimana, Bu? Pernah ya, lupa. Ya kan gitu ya. Kalau ingin anak sehat, berikan gizi terbaik. Nah, selanjutnya ini MPASI untuk bayi usia 6 bulan ya. Nah, ya betul. Ini dikasih supor 6 bulan. Nah, boleh dikasih susu formula, tetapi kalau ASINya tidak keluar. Nah, terus ya betul ya, jangan banyak. Jangan sampai bayi 6 bulan dikasihnya sampai botol penuh. Ya, jangan banyak-banyak. Nah, kemudian ini makanannya, Bu ya. Bener nggak makanan untuk bayi 6 bulan? Ya, betul ya, Bu. Bubur ya, Promina, misalkan ya. Nah, itu. Kemudian ASI yang diperah. Nah, kemudian ini dikasih apa, Bu ini? Iya, ASI perah cuman disimpan di gelas ya. Ini untuk bayi usia berapa, Bu? 6.
6 bulan. 6 bulan ini enggak. Iya, kalau bayi 6 bulan kan paling pakai dot kayak gini ya. Nah, ya. Nah, kalau ini usia 6 bulan ke atas ya, 9 bulan misalkan masih di bedong. 6 bulan ke atas ya, 7 atau 8 bulanan. 6 sampai 9 bulan ya. Boleh kasih ini susu perah. Kalau supor usahakan jangan ya Bu ya. Supor mah jangan, kecuali tadi kalau ASINya tidak keluar. Nah, kemudian 6 sampai 9 bulan. Coba ini benar belum? Udah benar? Usia 6 sampai 9 bulan. Ya, dikasih tim ya, bubur tim. Nah, ininya nah kurang lembut nggak? Nah, kurang. Berarti kalau ini untuk yang di mana? Nah ini ya untuk 9 sampai 12 bulan. Nah, kalau yang 6 bulan ini boleh dikasih ini biskuit ya. 6 bulan. Ini juga boleh. Ini nah cuman ini kan diiris-iris ya. Kalau bisa mah di agak lembut ya, di blender. Nah, di blender. Nah, jangan diiris. Nah, kalau yang diiris berarti di sini intinya ya. Nah, ini yang terus air putih ya boleh ya. Air putih untuk usia berapa? Masih cilik. Nah, kalau suka sendok. Nah, air putih boleh dikasihkan dari usia 6 bulan ya. Mulai dikasih MPASI, kemudian dikasih minum air putih. Nah, kadang kan yang namanya bayi belum bisa gosok gigi ya. Nah, itu bisa dikasih minum air putih. Nah, nanti kalau sudah usia 9 bulan, nah baru digosok giginya pakai ini jari ibu. Tapi ada alatnya khusus ya. Biar kan yang bayi mah kan belum bisa. Jadi oleh ibunya yang gosok. Nah, seperti itu ya. Nah, lanjut kepada usia 12 bulan, usia 1 tahun sampai 24 ya. Nah, ini nah tentunya diukur ya, berat tinggi badannya diukur kemana? Ke posyandu. Boleh dikasih susu ini? Sudah 1 tahun? Iya, Bo. Boleh ya. Boleh silahkan ya. Tambahan. Nah, ini makannya seperti ini. Enggak ditim lagi. Iya. Nah, bagus. Yang penting mah ada ini lengkap ya. Gizinya lengkap ya. Seimbang ya. Ada sayur, nasi, terus lauk pauknya ada ya. Terus dikasih minum susu. Nah, bagus ya. Ya ternyata ibu-ibu semuanya sudah pintar sekali. Ya terima kasih. Nah ini mungkin kita cukupkan saja ya untuk belajar pada hari ini. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ibu-ibu ada yang tidak cair? Ada? Nanti yang tidak cair bawa kakaknya semua. Nah, ada Bapak Charlie nanti yang akan memandu ya. Pak Charlie. Pak, hari gotong royong. Ibu aja gerek balik ya. Foto bersama. Terus nanti ada pandu dari Pak Charlie. Ibu Bapak Lurah, Pak Lurah tahu? Pak Lurah? Siapa? Pak Heri, Pak? Iya. Terus dari Lurah, Pak Camat. Pak Camat. Tahu. Ayo, orang susah. Oh, ya Pak Alex Nur. Salam. Nur salam. Duduk Pak Aleka salam duduk. Nah, dari Pak Camat ada atasannya lagi kan, Pak Bupati. Siapa namanya Pak Bupati? Siapa?
Haji Ruhidi. Lanjut. 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 Terus. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Alhamdulillah. Sing penting sehat ya, Bu. Sing penting waras, sing penting akas mendingan enggak. Apa nih sing akas? Kayaknya gue pada ngantuk kan enggak? Iya. Di. Coba, Bu, ambil semangat. Yo, ngadeg dingin ah. Ambil semangat. Ngadeg. Ambil semangat. Iya. Ambil semangat ya. Sedelat maning, tenang Bu. Sedelat maning, insya Allah. Biasanya cair pirang bulan. 2 bulan sekali ya. Oke, oleh KB kan? Oleh KB, alhamdulillah ya. Sing ngumpul nih kan oleh KB ya. Nah, ya wis kok misalnya wis pragatan sing masih pengen pada ngobrol, ayo apa-apa. Mungkin mah ambil semangat kayaknya pada ngantuk kayaknya ki. Bu, salam Jawara dikit ya. Salam Subang, ibu-ibu kan ning Subang gini ya. Nah, ning Subang salam Subang ke priwen. Apal ble. Bakal kita ngomong rakyat Subang, ibu-ibu jawab apa? Gotong royong ya. Iya. Siap ya, sing kompak. Lagi di syuting, Bu. Kanggo seternya mana? Iya. Siap ya, sing kompak. Rakyat Subang. Nah, mungkin tangannya makan kabel. Gotong royong pun ya. Siap. Rakyat Subang. Nah, iki desa apa? Pusaka Jaya ya. Desa Pusaka Jaya. Jawara maning euy. Oke. Siap ya. Ulangi maning sing kompak, Bu. Rakyat Subang. Gotong royong. Desa Pusaka Jaya. Jawara maning. Tepuk tangan. Nah. Wis mau dodok maning, Bu. Yang penting be hilang ngantuk teh ora. Yang penting be hilang ngantuk teh. Kayaknya kelemes pisan maupun dilekna. Iya, Bu. Jadi salah satu pertemuan makananku jar dewek mah ngumpul ya Bu ya. Karena memang kewajiban anak kewajiban hak ke ibu wis diterima tiap 2 bulan sekali. Oleh apa aja Bu? Oleh bantuan PKH, oleh bantuan BPNT atau apa karena ngarannya rasdog lah, bengen mah rasdog ya. Sekin mah sembako tapi bentuknya tunai KB. Oh, hak ibu wis diterima 2 bulan sekali. Nah, tinggal kewajibannya ya yang ngumpul mengen tiap bulan. Tapi bakal ngumpul ke aja jadi beban Bu ya. Aja kayak pokoknya mau seneng-seneng be. Jare ibu warsitine, Bu sekolah ya melu sekolah ya. Jadi aja terpaksa kan Bu. Ora apa-apa. Aja bokat ibu-ibu anak masalah mah enggak tinggal dicurhatna karo pendampingnya. Bu, kita anaknya semene, tapi kok cair semene. Tinggal ngomong nih pendampingnya, kok dicek dikit ya Bu. Oh, aja kita lagi hamil, kudune mau oleh bantuannya semene kan mau konon ya. Kawit Eki Jawa KB apal beli sih nyong ngomongnya Jawa bae. Memang Jawa. Jawa KB lah ya. Keder bakal ngomong kata Melayu kayak Melayu jadi nego. Oh. Mau ketekang di kana? Ya, tekan hamil ya. Komponen sing dibayar kan kawit komponen kesehatan, ibu hamil karo balita. Komponen pendidikan, anak sekolah, kawit SD sampai SMA. Nah, sing terakhir komponen apa maning? Komponen komponen sosial, anak lansia, anak disabilitas, bokat ibu ning satu kakane anak sing amit-amit anak sing duwe anak sing sebagai penyandang disabilitas mangga dilaporkan supaya
supaya mudah-mudahan anak bantuan tambahan si pemerintah ya. Oh, sing wong tuane wis masuk masa lansia tinggal dilaporaken. Cuman mau Bu, dak KBG ana proses ya. Misalnya bulan kian ibu ngelaporna link pendampingnya mau wis pasti langsung dilaporna maning sebab berjenjang. Ya Bu, lah syukur-syukur bulan kian ngelaporna pas pencairan periode berikutnya wis mancing. Tapi ya ibu aja bosen, masih lah durung menye, Pak masih angker semene atau Bu masih angker semene lapor maning. Aja bosen ya. Jadi ning kene selain pertemuan ya beli apa kanggo tempat curhat. Oh. Ya Bu. Oke. Ya wis Bu, pesannya kula mah. Duh, ngomongnya kayak kula, biasanya kayak kita. Pesannya kita mah makanan baik, Bu. Ya Bu ya. Terima kasih, Buar. Mangga dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah. Udah. Wis tutup wis. Iya. Alhamdulillah. Tinggal. Alhamdulillah wis tutup. Tambahan aja dari Pak Charlie. Nah, iya sih ora pada saya dia, Pak. Apaanan? Ya wis, kini mah mangkanan baik. Mangga, Bu, sing lakang masalah, sing pengen balik mangga. Pak, jaluk foto dingin, Pak. Foto bareng ya. Foto bareng ya. Nangko sing masih anak kendala atau pengen ngobrol tentang bantuan sejene mangga. Ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo Bu, foto dingin bareng yuk. Ya, Sing foto. masih pengen ngobrol, sing pengen langsung balik mangga. ora apa-apa gitu ya. Ya wis kok dicek ya. Kok dicekin. Oke, foto dikit, Bu, foto bareng, Bu. Foto bareng dikit. Ini kan ya tah. Ibu ini kan nih, Bu. Mene, Bu. Mana motornya ya? Motor sing kana, ibu mene. Nah, Oh. Yo, jangan ngene. Panjang Enggak. kehalangan sama ini. Gua sih kalau ini kan dia ada jujur. Bu, nih kan deh, Bu. Di sini, Bu. Pak Ade kurang mene beli, Pak. Kurang mene beli ibu-ibu. Sabagen. Nah, Oh, jempolnya, Bu, jempol. jempol, Bu. Kehalang tuh iya ya. Jempolnya maning, Bu. Jempolnya, Bu. Aja jempolnya, Bu. Ya Allah. Si HP kita ora ya? Pak, sekalian HP kita iki, Pak. Ini buat Pak, si Jima nih. Masih anak. Dokumen aja satu Mas. Iya, padahal. Makasih perubahan cuma. Ya. Yuk, mangga ibu-ibu sing pengen balik ora papa, sing masih pengen ngobrol kene mangga. Suwun ya, Bu. Suwun. Kalian si bos. Ya, suwun. Iya. Iya, udah. Ya, tapi kalau misalkan prosesnya masih